Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini bersama aku Alivia Reva. Kali ini aku akan membawakan sebuah segmen baru di channel ini. Namanya yaitu Kamu Perlu Tahu. Nah, kita nggak akan membahas kasus-kasus atau sejarah-sejarah yang berat. Tapi di segmen Kamu Perlu Tahu ini, aku akan membahas beberapa fakta menarik yang juga berkaitan dengan sejarah yang pastinya bikin kamu yang belum tahu jadi tahu. Oke. Segmen kali ini aku akan membahas tentang hukuman pidana mati. Ketika aku bilang hukuman pidana mati, pasti yang ada di benak kalian cara untuk mengeksekusinya yaitu dengan cara ditembak, seperti yang ada di Indonesia. Tapi tahu nggak sih kalian kalau hukuman pidana mati itu kan udah ada dari zaman dahulu. Tapi caranya itu bisa dibilang sangat nggak manusiawi. Nah, kenapa aku bilang caranya itu nggak manusiawi? Ya, karena memang kalau dibandingin dengan zaman sekarang, tentunya pasti penyerangan mati itu bisa dibilang adalah sebuah penyiksaan yang benar-benar nggak manusiawi. Oke, langsung aja. Kalau kalian penasaran apa aja sih dan bagaimana sih hukuman mati zaman dahulu itu dilaksanakan, langsung aja kita lihat ya. Cara eksekusi pidana mati yang pertama yaitu dengan roda maut. Hukuman ini umumnya diterapkan di abad pertengahan hingga abad ke-19 di Eropa. Caranya, terpidana mati akan diikat di atas roda yang diputar pelan-pelan. Lalu, si algojo akan disuruh untuk memukul si terpidana mati dan menghancurkan tulang-tulang si terpidana mati tersebut. Mirisnya, cara ini tidak membuat si terpidana mati seketika itu juga. Malah, biasanya terpidana mati akan mati berhari-hari setelah itu karena dehidrasi ataupun karena luka pukulan. Tapi dalam kasus tertentu, algojo juga dimintai pertolongan untuk memukul si terpidana mati hingga tewas seketika. Dengan maksud untuk mengurangi penderitaan si terpidana mati, sehingga si terpidana mati bisa langsung tewas. Menurut Pusat Informasi Hukuman Mati, Amerika juga memberlakukan hukuman ini di abad 18. Cara ini dilakukan untuk menghukum para budak. Hukuman mati kejam lainnya yaitu diberi nama lynchi, yaitu korban terpidana mati akan dikuliti secara perlahan-lahan. Hukuman mati ini sudah dijalankan di Tiongkok selama ribuan tahun. Berdasarkan catatan sejarah, kali pertama hukuman mati lynchi ini diberlakukan yaitu pada tahun 900 Masehi hingga sampai dilarang pada tahun 1905. Hukuman ini juga dikenal dengan istilah kematian oleh massa karena si terpidana mati akan menerima sayatan demi sayatan dari banyak orang. Mereka akan disayat pada bagian tubuh non-vital dengan pisau yang sangat tajam. Tujuannya untuk memberikan penderitaan yang berkepanjangan kepada si terpidana. Tangannya dipotong, lalu kaki dan bagian dada. Setelah itu pemotongan pada bagian yang vital seperti jantung dan tenggorokan. Nah, di sini ada sebuah foto yang dicetak oleh Surat Kabar Prancis pada tahun 1858 yang mengungkap bagaimana proses hukuman mati tersebut. Pada saat itu dilakukan eksekusi mati terhadap seorang misionaris Prancis di Tiongkok. Yang ketiga, dicekik dengan logam. Ini merupakan hukuman eksekusi mati yang diberi nama garrote. Hukuman ini dipraktekkan di Spanyol selama ratusan tahun. Dan hukuman ini ada dua versi. Yang pertama, terpidana mati akan diikat di sebuah tiang, kemudian lehernya akan diikat oleh sebuah tali yang perlahan-lahan akan mencekik si terpidana mati hingga tewas. Dan yang versi kedua, tiang diganti dengan kursi. Si terpidana mati akan duduk di kursi tersebut, lalu dia akan dicekik lehernya oleh sabuk logam yang juga akan mencekiknya hingga tewas. Kemudian garrote dilarang di Filipina karena Filipina pada zaman itu juga memberlakukan hukuman
pada tahun 1902. Eksekusi mati yang keempat yaitu dengan cara direbus. Ini merupakan cara eksekusi mati yang paling jarang dilakukan. Namun, seluruh Eropa dan juga Asia melakukan eksekusi mati ini hingga abad ke-17. Caranya, terpidana mati akan langsung dimasukkan ke dalam cairan atau minyak yang mendidih, atau mereka juga bisa dimasukkan ke dalam kuali penuh air yang mendidih. Eropa, hukuman ini dipraktikkan pada abad pertengahan untuk menghukum para peracun dan juga pemalsu. Adapun pada abad ke-16 di Jepang juga diberlakukan eksekusi ini untuk menghukum seorang penjahat bernama Ishikawa Goemon yang dijatuhi hukuman direbus hingga mati bersama anaknya. Ia dihukum setelah gagal membunuh panglima perang Toyotomi Hideyoshi. Eksekusi mati yang kelima yaitu dengan cara dijadikan makanan binatang buas. Hukuman ini dikenal dengan nama damnatio ad bestias. Caranya, terpidana mati akan dimasukkan ke dalam kurungan binatang buas yang tengah lapar, dan ia akan mati karena disantap binatang buas tersebut. Dan ini adalah salah satu ilustrasi yang dibuat oleh pelukis Perancis Jean Leon. Hukuman mati selanjutnya yaitu dengan cara digergaji. Cara eksekusi ini kurang umum digunakan, namun dipraktikkan di Eropa, Roma kuno, Tiongkok, dan bagian Timur Tengah pada abad ke-16. Menurut catatan sejarah penyiksaan George Escott, hukuman ini telah dipraktikkan oleh Kaisar Romawi Caligula. Caranya, terpidana mati diikat terbalik dan tubuhnya akan digergaji dari selangkangan sampai ke bagian tubuhnya. Hukuman ini digambarkan dengan jelas oleh seniman Lucas Cranach pada abad ke-16. Yang selanjutnya yaitu hukuman penjara sampai mati. Hukuman ini merupakan salah satu hukuman mati yang tidak berdarah namun tetap mematikan secara perlahan. Terpidana akan dimasukkan ke dalam sel dan dibiarkan mati di dalam, baik itu akibat kelaparan maupun dehidrasi. Bagaimana dilaporkan dalam majalah abad ke-19 Chambers Edinburgh Journal, ditemukan kerangka di dalam dinding di Abbey Coldingham di Berwickshire, Skotlandia. Kerangka itu diyakini merupakan sisa-sisa kerangka seorang biarawati yang dieksekusi mati. Eksekusi selanjutnya yaitu dengan cara digantung, ditikam, dan dicincang. Ngeri ya. Hukuman sadis ini dipraktekkan di Inggris pada tahun 1351 hingga abad ke-19. Biasanya diberikan kepada para pelaku pengkhianatan tingkat tinggi. Caranya sangat sadis. Biasanya terpidana mati akan diseret menggunakan kuda ke tempat eksekusi. Kemudian ia akan digantung sampai sekarat. Setelah digantung sampai sekarat, kemudian si terpidana mati akan dicincang secara perlahan dan dimutilasi tubuhnya menjadi 4 bagian. Ini adalah salah satu contoh terpidana mati yang digantung, dicincang. Hukuman yang terakhir yaitu dibakar di dalam patung banteng. Hukuman ini umum dipraktikkan pada zaman Yunani kuno di bawah tiran Valaris. Mereka membuat sebuah patung banteng yang memiliki ruangan di dalamnya. Terpidana akan ditempatkan di dalam patung banteng tersebut, lalu di bagian bawah akan dipanaskan hingga memanggang si terpidana mati. Asap dari terpidana yang terpanggang akan keluar melalui hidung dari patung banteng tersebut. Mereka juga merancang mulut banteng yang akan mengeluarkan suara dari teriakan si terpidana mati menjadi suara seperti raungan banteng. Nah, itu dia beberapa cara hukuman mati yang dilaksanakan pada zaman dahulu yang bisa dibilang nggak manusiawi. Ada yang ada yang direbus, ada yang dicincang, ada yang ditikam, ada yang dililit pakai sabuk logam, dan berbagai macam cara-cara yang kejam.
Nah, menurut teman-teman masih relevan nggak sih hukuman mati diberlakukan pada zaman sekarang? Meskipun hukuman mati itu udah dirancang sedemikian rupa untuk tidak memberikan penderitaan yang berkepanjangan, yaitu dengan cara ditembak. Menurut kalian, apakah hukuman mati ini cocok untuk koruptor? Oke, sekian dulu video dari aku di segmen Kamu Perlu Tahu. Dan kalian juga boleh komen di bawah kira-kira video apa sih yang menarik yang bahkan aku bisa bahas di minggu depan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Dadah.